Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ustadz Musrih yang saya hormati selaku Kepala Madrasah Aliyah, para ustadz ustadzah yang pada kesempatan pagi hari ini hadir, para orang tua wali santri yang saya hormati, yang saya muliakan, satu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi saya pada kesempatan pagi hari ini bisa silaturahim dengan semuanya. Marilah kita jadikan kesempatan untuk bertemu ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, jane iki kok ane Oh, iki wonge kono iki ora apik audione kono iki. Kan tak ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sampaikan tentang kebahagiaan syukur kepada Allah. Oh, iki kon nganggo anu iki. Ya. Apakah suara saya bisa masuk? Cukup jelas? Masuk, Dad. Jelas. Alhamdulillah. Begini ya Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ternyata bersyukur itu merupakan satu karunia yang sangat besar, sehingga seorang yang soleh Luqman Al-Hakim itu disebut sebagai orang yang memiliki keunggulan, memiliki hikmah, kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi, disebabkan karena kemampuannya dalam bersyukur. Dalam surat Luqman ayat 13, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Dan sungguh kami berikan karunia kepada Luqman satu hikmah, kearifan, kebijaksanaan, satu pelajaran, yaitu untuk bisa bersyukur kepada Allah. Ternyata bersyukur menjadikan kedudukan beliau Luqman Al-Hakim ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah ditanya oleh istrinya Aisyah, Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin, ketika melihat aktivitas ibadah beliau yang luar biasa, sehingga karena melakukan sholat sampai bengkak kakinya. Kita juga sulit membayangkan kalau orang sholat bisa sampai bengkak kakinya itu seperti apa, yang bengkak bagian mana begitu ya. Tapi memang dalam hadisnya disebutkan bahwa beliau sampai bengkak kakinya. Nah, ketika ditanyakan kepada beliau mengapa Anda melakukan ibadah yang sebegitunya, maka Rasulullah menjawab, saya ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah, ternyata keinginan untuk menjadi abdan syakuro ini, menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur ini merupakan cita-citanya Rasulullah. Nah, sehingga kalau kita ini pengen menjadi orang yang bersyukur, ini sebenarnya cita-cita kita sudah sama dengan beliau. Nah, cuma masalahnya ternyata syukur itu ada ciri-cirinya, ada indikatornya. Nah, indikator dari syukur itu ada 3.
Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ciri yang pertama adalah bersyukur itu tidak membedakan besar dan kecilnya nikmat. Wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Kalau kita masih mengatakan ya sedikit kita syukuri, mudah-mudahan bertambah jadi banyak, itu aslinya bukan bersyukur tapi sedang mengeluh. Karena kita menganggap apa yang kita miliki masih sedikit. Mengapa bisa demikian? Ya, sebenarnya orang itu bisa bersyukur atau tidak tergantung makrifahnya kepada Allah, pengenalannya kepada Allah. Orang semakin kenal kepada Allah, maka dia akan semakin besar rasa syukurnya. Kalau orang yang mencintai seseorang, maka sudah pasti dia tidak akan meremehkan pemberian dari orang yang dicintai itu. Pemberian orang yang dicintai bernilai sangat besar dan istimewa. Nah, demikian pula kita diberikan nikmat oleh Allah, maka kita syukuri. Secara umum orang mengatakan, katakanlah sudah, kita mengatakan katakanlah kurang, supaya nanti diberi lagi, supaya nanti ditambah lagi. Tapi kaidah bersyukur berbeda. Kaidah bersyukur justru katakanlah sudah cukup, nanti akan ditambah. Kalau kita mengatakan kurang, nanti malah semakin dikurangi. Jadi marilah kita terima pemberian Allah itu dengan rasa bahagia, rasa senang, rasa ridho, rasa marem. Nah, karena ini sebenarnya kan hanya uji coba saja. Jadi kalau kita menerima nikmat sekarang ini, sebenarnya itu baru uji coba. Nanti kiriman berikutnya nanti akan lebih banyak atau lebih sedikit tergantung cocok apa enggak. Jadi kalau kita mengatakan ya Allah ini sudah cocok, sudah banyak, sudah cukup, nah nanti akan ditambah. Tapi kalau kita mengatakan oh ini masih kurang, oh ini kok gini, kok kayak gini, nah ini nanti akan dikurangi. Ya mungkin seperti misalnya ibu-ibu mungkin satu saat masak gitu ya, masak untuk putranya, nah ternyata setelah dimasak itu dimakan habis. Nah, nanti kan hari berikutnya kepikiran, wah saya akan masak seperti kemarin lah, karena anak-anaknya itu cocok gitu. Tapi kalau misalnya sudah dimasakkan, malah anak-anak nggak mau makan, katanya tidak enak, nanti hari berikutnya akan dibuatin lagi. Nah demikian juga sebenarnya syukur itu, kalau kita sudah merasa cocok, ya Allah cukup, banyak sekali, senang saya ya Allah, ini marem ridho, maka Allah akan menambah lagi. Jadi urusan syukur itu adalah urusan kita ridho kepada Allah, urusan nambah itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang pertama, yang seringkali mungkin kalau kita renungan, kita sudah termasuk orang yang bersyukur atau tidak, cobalah kita hitung-hitung lagi. Kemudian yang kedua, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah, barang siapa tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Nah, ini satu kaidah bahwa kalau kita tidak bisa menghargai kebaikan sesama kita tidak akan bisa bersyukur pada Allah. Atau juga kalau orang itu sudah mungkin dia mengucapkan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah mungkin sehari sampai 100 kali, 1000 kali. Itu tidak dianggap bersyukur kalau tidak menghargai orang-orang yang sudah berbuat baik ke kita. Ya yang paling dekat ya orang-orang terdekat kita, istri, anak, dan sebagainya. Karena memang kenikmatan kita itu datang bukan jatuh dari langit, bukan datang dari balik kegaiban, tapi datangnya lewat manusia. Ya, alhamdulillah nih, ini madrasah aliyah Miftahun Najah.
mendapatkan prestasi yang unpredictable, di luar estimasi, di luar prediksi, lebih besar daripada bayangan sebelumnya. Jadi alumni yang lulus ini luar biasa prestasinya. Kami tidak pernah membayangkan bahwa kami bisa punya lulusan pertama yang sehebat itu. Alhamdulillah. Ini karunia Allah yang sangat besar. Nah, oleh karena itulah kita berupaya menjaga ini dengan membuat pola-pola untuk seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Musri, ya, kita mau membuat bagaimana keberhasilan itu menjadi sebuah pola, ya. Kita berusaha mempelajari polanya. Mungkin kalau kita merasa sudah berhasil, ya cobalah kita menghargai orang-orang yang telah memproses keberhasilan itu. Nah, Rasulullah itu berpesan, tapi ini supaya indikatornya tidak lupa, saya sebutkan yang ketiga sekalian, ya. Wa tahaddutsu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Membicarakan nikmat Allah itu tanda syukur, meninggalkannya adalah tanda kekufuran. Meninggalkannya adalah tanda kekufuran. Jadi kalau kita membiasakan membicarakan nikmat Allah, itu adalah tanda kita sedang bersyukur. Jadi ucapan-ucapan yang baik terhadap diri kita itu adalah tanda syukur kita kepada Allah. Tetapi kalau kita berkeluh kesah, maka itulah tanda kekufuran kita, kufur nikmat. Nah, cuma memang kita boleh berkeluh kesah kepada Allah, tapi kalau berkeluh kesah kepada sesama inilah yang tidak boleh. Nah, berkeluh kesah kepada Allah ini disebut sebagai shikayah. Nah, shikayah ini kalau kita tujukan kepada Allah, sebenarnya boleh-boleh saja. Misalnya kita mengeluh kepada Allah, ya Allah kok hidup saya seperti ini, padahal Engkau kaya, ya Allah berikanlah saya karunia rezeki, ini shikayah. Nah, satu contohnya ini sangat pas untuk kita di dunia pendidikan ini, ya. Khalifah Umar ini pernah berkeluh kesah kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika saladal fajir wa ajazas siqah. Allahumma inni ashku ilaika saladal fajir wa ajazas siqah. Ya Allah, aku mengeluhkan, mengadu kepadamu ya Allah akan kekejaman orang-orang yang durhaka dan kelemahan orang-orang yang jujur. Nah, ini ada dalam Asyasa Asyariyah. Bagian baris paling awal dalam satu bab Asyasa Asyariyah ini sebuah kitab ditulis oleh Ibnu Taimiyah, ya, tentang siasah syariah, jadi politik yang syar'i begitu, ya. Nah, ini belum menyampaikan hal itu karena adanya fenomena orang yang jujur tapi tidak punya peran di masyarakat. Orang yang jujur tapi lemah, tidak punya kontribusi, tidak punya kemampuan. Sementara ada orang yang fajir, orang yang durhaka, orang yang maksiat, tapi justru punya banyak kemampuan. Orangnya cerdas, orangnya ahli organisasi, ahli berbagai kemampuan untuk mengelola masyarakat. Akhirnya dengan kefajirannya, kefujurannya inilah kemudian orang ini mampu mengorganisir keburukan-keburukan. Sementara orang-orang yang siqah, orang-orang yang jujur, nah ini orang-orang yang jujur, yang rajin ibadah, yang mungkin mungkin hafal Quran, rajin wiridan, sholatnya tertib, tapi nggak punya kemampuan di masyarakat. Ternyata ini dianggap oleh Umar itu, wah ini kok ada orang baik sekali, jujur, tapi dipasrai urusan masyarakat nggak bisa. Nah, kita menginginkan di pondok kita, Pondok Miftahun Najah ini, punya perpaduan itu, antara kemampuan agama, orangnya baik, orangnya jujur, akhlaknya mulia, akidahnya lurus, tapi juga sekaligus mampu berkiprah di masyarakat, menjadi orang-orang yang menjadi agen perubahan, bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar,
menyebarkan kebaikan, memberikan solusi pada masyarakat. Kan harapannya seperti itu. Jangan sampai nanti kita kena doanya Umar ini. Allahumma inni ashku ilaika ajazal fajir wa ajazas siqah. Jaladal fajir wa ajazas siqah. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua, yaitu bahwa orang yang bersyukur itu tandanya adalah mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, ini ada hadis Nabi yang bisa menjadikan renungan bagi kita. Ada di dalam Nasoihul Ibad, ya. Dalam Nasoihul Ibad. Ini satu kitab sangat terkenal, kalau orang di pesantren mesti kenal dengan ini. Nasoihul Ibad. Ada satu hadis Rasulullah menyatakan man ahana khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa meremehkan 5 hal, dia akan rugi dalam 5 hal. Orang meremehkan 5 hal akan rugi dalam 5 hal. Nah, tolong kalau kurang jelas nanti diberikan kode ya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan man istakhafa bil ulama'i khasiratin. Barang siapa meremehkan para ulama, dia akan rugi dalam urusan agamanya. Yang pertama, orang yang paling penting dalam kehidupan kita yang pertama adalah, nanti ada 5 ya. Pertama adalah ulama, para orang-orang yang alim, yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan tauhid, mengajarkan akhlak yang mulia, mengajarkan fikih, berdakwah, mubalik, dai, guru-guru agama, guru TPA, dan sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan, termasuk guru-guru di sekolah itu. Jadi kita perlu memuliakan mereka. Kalau kita meremehkan mereka, kita akan rugi dalam urusan agama kita. Karena mereka lah yang menyampaikan ajaran-ajaran Nabi itu kepada kita. Ya, kita bisa ngaji itu kan karena diajari oleh guru-guru ngaji. Anak-anak menjadi bisa membaca kan karena diajari oleh guru-guru kita. Nah, kewajiban kita untuk memuliakan ya bukan kemudian kalau ketemu terus hormat, tidak ya. Yang lebih penting dari itu ya memikirkan kesejahteraannya. Nah, itu bagus ya. Jadi guru-guru ngaji itu kalau kita tahu ada orang yang rajin ngajar ngaji itu sebaiknya ya mulai dipikirkan, dimuliakan. Bukan dikasihani ya, bukan dikasihani tapi dimuliakan karena itu sikap yang hasilnya mungkin sama tapi motifnya beda. Satunya kasihannya jadi guru ngaji ya, penghasilannya kurang. Itulah meremehkan ya. Itu tidak kena di hadis ini. Man istakhafa bil ulama'i khasiratin. Tapi kita muliakan, kita pikirkan bagaimana kesejahteraannya dan sebagainya. Ya mungkin ya memberikan lebih dan sebagainya, nah itu. Jangan hanya dikasih nasihat ya, maaf ya, kalau guru ngaji itu sudah kenyang nasihat, setiap hari beri nasihat. Setiap hari sudah beri nasihat, jadi sudah tidak perlu diberi nasihat Ustadz yang sabar ya, ngajar anak-anak gitu ya. Karena anak-anak memang kayak gini, nakal-nakal. Jangan nasihat ya, tapi ada bawaannya gitu ya, apa gitu. Kemudian yang kedua adalah man istakhafa bil umara'i khasirat dunia. Barang siapa yang meremehkan para pemimpin, maka dia akan rugi dalam urusan keduniaannya. Nah, inilah yang diajarkan juga di pondok kita. Jadi kita berusaha mengajarkan kepada para santri itu bahwa mereka adalah bagian dari negara. Bagian dari negara kita Indonesia ini. Sehingga keterlibatan para santri ini ketika sejak mereka di pondok maupun ketika mereka sudah berkiprah di masyarakat, bahwa mereka bagian dari bangsa dan negara ini harus itu masuk dalam sikap dan tindakan. Artinya kalau para santri kita ini, para wasat kita ini meremehkan peran para umarok,
meremehkan peran kehidupan bernegara ini, akan rugi dalam urusan dunia, tersisih. Karena kehidupan kita itu akan menjadi baik, menjadi lancar kalau negara ini berperan dengan baik, dan kalau kita punya hubungan yang baik dengan negara. Nah, inilah yang kita harapkan, maka santri kita juga diperkenalkan tentang kewarganegaraan, bagaimana bersikap dalam bernegara. Ya, harapan kita, santri-santri kita juga ada yang suatu saat mungkin ada yang jadi pejabat, ada yang jadi politisi, ya. Tidak semata-mata mesti jadi guru ngaji, ya, tapi juga ada peran-peran yang seperti itu. Karena itu akan saling mendukung dalam rangka mengupayakan kehidupan yang lebih baik, mewujudkan dakwah yang saling bersinergi. Nah, banyak hal yang tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kehidupan bernegara. Banyak hal, ya. Nah, sehingga ini kita ajarkan juga kepada para santri, banyak hal yang tidak bisa kita selenggarakan kewajiban beragama ini kecuali dengan kita bernegara. Nah, sehingga bernegara adalah satu bagian yang menyatu dalam kehidupan kita, menyatu dalam kehidupan keberagamaan kita. Wong kita nikah juga datangnya ke KUA, KUA juga punya negara kan. Kita sekolah juga daftarnya ke Kemenak, Kemenakan juga bagian dari negara. Kita mengkomunikasikan aspirasi kita ke wakil-wakil rakyat kita, itu juga bagian dari bernegara. Nah, kemudian yang ketiga adalah manistaqafa bil jirani fasiral manafi. Barang siapa meremehkan para tetangganya, maka dia akan rugi dalam urusan manfaat kehidupan. Jadi kalau kita meremehkan peran para tetangga kita, kita akan rugi dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, begitu kita terbangun, bahkan mungkin kehidupan kita yang paling banyak ditentukan oleh tetangga kita. Kebutuhan-kebutuhan kita paling banyak diurusi oleh tetangga kita. Ya, sehingga peran tetangga itu begitu besar. Sebagian hidup kita adalah bersama tetangga, walaupun kita punya saudara, ya ketemunya kan jarang-jarang. Kalau tidak satu tempat, ya mungkin hanya pas momen tertentu aja kita bisa ketemu. Tetapi dengan tetangga, maka hampir-hampir sebagian besar kehidupan kita, bahkan siang dan malam, itu kita hidup bersama dengan tetangga-tetangga kita. Oleh karena itulah, barang siapa yang punya masalah dengan tetangga, ya siap-siap untuk menjadi orang yang menghadapi banyak kesulitan. Orang yang paling banyak membantu juga tetangga, orang yang paling mudah, paling banyak menyebarkan keburukan seseorang itu juga tetangganya sendiri. Karena dia yang paling bisa dan paling dipercaya. Nah, kemudian yang keempat adalah manistaqafa bil aqiba khasiral udah atau khasiral mawaddah. Barang siapa yang meremehkan karib kerabatnya akan rugi dalam urusan kebahagiaan hidup. Barang siapa yang meremehkan Pak D-nya, Bude-nya, Buliknya, Pak Le-nya, ponaannya, kakak adik, dia akan rugi dalam urusan kebahagiaan, kasih sayang. Buddha atau mawaddah itu kasih sayang. Akan rugi dalam urusan kasih sayang. Tetangga memang penting, tetapi tetangga tidak bisa diajak urunan. Misalnya, kalau kita dihadapkan dengan satu masalah, butuh biaya besar, mungkin 10-20 juta. Ya, kalau kita sambat dengan tetangga, menyampaikan kepada tetangga bisa membantu. Tetapi membantunya sekedarnya, sepantasnya. Mungkin ya mengumpulkan duit, ya nyumbang paling ya 50.000, 100.000 dikumpulkan berapa ngumpulnya begitu. Tapi itu kan tetangga ya sebatas itu. Tetapi kalau kemudian saudara bisa kita kumpulkan kemudian ini 10, saudara ini ada 10, kita bagi 1 juta sehingga satu orang kita minta bantuan 1 juta masing-masing. Nah, itu bisa kalau kepada saudara. Dan ini tidak bisa kita lakukan kepada tetangga.
Nah, bedanya tetangga dengan saudara di situ. Nah, saudara ini adalah karunia Allah kepada kita yang merupakan warisan yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Jadi warisan itu bukan hanya dalam bentuk harta benda, tetapi juga warisan itu dalam bentuk karib kerabat. Dan kita tidak bisa memilih karib kerabat itu. Karena Allah yang sudah menentukan di mana kita lahir, dari orang tua siapa kita lahir. Kalau teman kita bisa memilih, tapi saudara kita tidak bisa memilih. Tetapi ada satu kewajiban kepada kita, yaitu kewajiban silaturahim. Nah, kewajiban silaturahim itu aslinya adalah menyambung hubungan persaudaraan karib kerabat. Karena hubungan yang dihubungkan karena rahim, karena orang tua itu adalah hubungan karib kerabat. Sehingga apapun keadaan yang ada pada orang tua, pada saudara-saudara kita, maka itulah yang mesti kita terima, mesti kita ridho. Kita tidak bisa memilih saudara. Saudara itu sudah paket. Sama dengan paket kita diberikan orang tua, kemudian juga paket include di situ adalah paket saudara. Dan kemudian yang kelima adalah manistakhaffa bi ahlihi, barang siapa yang meremehkan istrinya, maka dia akan rugi dalam tibal ma'isyah. Tibal ma'isyah yaitu akan rugi dalam urusan kesenangan hidup. Nah, barang siapa yang mengabaikan, meremehkan istrinya, mengabaikan anak istrinya, keluarganya, maka dia akan rugi dalam urusan kebahagiaan hidup. Karena kalau kita urutkan di awal tadi, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima ini adalah ujungnya. Kebahagiaan yang utama bagi kita adalah kebahagiaan bersama keluarga. Kita mungkin punya teman yang baik, yang sangat dekat, tempat kita bercerita, teman mancing, teman punya satu komunitas, tapi ya sebatas beberapa saat kita ketemu, seneng-seneng, tapi akhirnya kita akan pulang. Nah, pulangnya gitu itu kita kembali kepada keluarga kita. Jadi betapa pentingnya keluarga itu, anak dan istri kita, sehingga jangan sampai kita remehkan. Kita hargai, kita hormati, kita sayangi, kita syukuri. Apapun keadaannya. Nah, ini sangat penting bagi kita. Jadi saya sangat berharap bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nantinya apapun keadaan dari keluarga kita, anak dan istri, marilah kita berupaya untuk membuka hati kita, kemudian kita ridho kepada Allah. Ya Allah, aku ridho dengan anakku, dengan istriku, dengan semua yang Engkau telah berikan ini. Ya, mungkin ada rasa kecewa, tapi kalau dihitung-hitung, maaf ya, punya istri itu kan seperti orang beli buah. Misalnya kita beli buah satu keranjang. Nah, maaf ya Bu ya, kalau kok jadi perumpamaan seperti beli buah ya. Orang beli buah satu keranjang. Nah, setelah dijual atau ternyata buah yang 1 kuintal 1 keranjang tadi itu setelah dinikmati atau dijual tadi itu ternyata ada 1 kilo yang busuk. Nah, kalau orang jualan 100 kilo ada 1 kilo yang busuk, itu kira-kira untung apa rugi? Orang beli 1 kuintal ternyata sekilo busuk, itu kira-kira untung apa rugi? Ya sebenarnya kan kita itu dihitung masih untung. Nah, cuman kalau orang yang kurang bijaksana, dia akan fokus pada 1 kilo yang busuk itu, melupakan 99 kilo yang buahnya bagus itu. Nah, demikian juga kita itu dengan istri kita, itu kadang-kadang saja kalau dihitung-hitung, dikalkulasi, ditimbang-timbang, ya dari 100 kebaikan yang diberikan istri itu ya mungkin ada kecewanya 1 lah. Tapi kita terlalu fokus pada yang 1 itu, melupakan 99 kebaikan. Nah, demikian pula dengan para istri mungkin juga begitu. Suaminya sudah memberikan 99 kebaikan, melakukan 1 keburukan yang dilihat terus yang 1 itu.
Nah, mudah-mudahan ini bisa membuka hati kita. Mari kita membuka hati kita menerima anak dan istri itu dengan ridho. Nah, demikian juga dengan anak-anak kita yang sudah mau di pondok, luar biasa, Masya Allah. Anak-anak yang mau bertahan di pondok, Masya Allah. Itu adalah satu karunia yang luar biasa. Ya, nggak usah pakai mic ya. Nah, sebagai penutupnya, ya mari kita membiasakan, karena memang syukur ini juga tidak mudah. Kita minta kepada Allah, Allahumma a'inna zikrika wa syukrika husni ibadatik, ya Allah, tolonglah aku bisa mengingat. Dan demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.